Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehaku? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Soleh dan solehaku, hari ini kita kembali lagi di pelajaran tematik. Kita masih di tema 9 ya, dan masih di subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Materi pelajaran yang pertama, ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini yaitu menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Ayo, pada gambar berikut, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan tersebut? Apakah dapat diperbarui? Nah, sedangkan gambar berikut, sumber daya alam apa yang dapat dimanfaatkan? Nah, apakah dapat diperbarui? Pembelajaran berikutnya menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya daging ayam dibuat makanan seperti sate ayam, sosis, dan ayam bakar. Materi pelajaran selanjutnya yaitu SPDP. Materi pembelajaran SBDP hari ini yaitu tentang menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut harus tegas dan semangat. Sedangkan birama merupakan tanda pada awal para nada. Biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Pembelajaran selanjutnya menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Ayo ingat kembali nada dalam not balok. Ucapkan sesuai dengan urutan yang tepat ya. Materi pelajaran yang ketiga PPKN. Pembelajaran PPKN hari ini yaitu tentang menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Berikut kewajiban terhadap lingkungan di hutan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam alternatif. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Sedangkan hak terhadap lingkungan hutan yaitu memperoleh udara bersih, dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan,
terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari, dan memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Berikut kewajiban terhadap negara. Yang pertama, menaati peraturan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, membela negara. Dan yang keenam, menjaga nama baik negara. Sedangkan hak terhadap negara yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah, dan menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Lalu mengeluarkan pendapat saat musyawarah, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah, mendapatkan pendidikan yang layak, serta memanfaatkan sumber daya alam. Pembelajaran selanjutnya mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Haknya yaitu memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan, menikmati keindahan sumber daya alam, memanfaatkan bahan bakar minyak, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci dan mandi, serta memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuat mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Sedangkan kewajibannya adalah membudidayakan tanaman pertanian dengan baik, menjaga kelestarian sumber daya alam, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, dan melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Pembelajaran selanjutnya menjelaskan kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan, misalnya habis atau tercemarnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Alhamdulillah, selesai sudah materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Kemudian, jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.